محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله واستطاعتم. Saudaraku mahasiswa-mahasiswi kaum muslimin muslimat di Masjid Kampus Pendidikan Berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini diikuti oleh Allah dengan penuh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setiap insan kepingin berakhir di dunia bahagia, selalu kepingin orang itu bahagia endingnya. Manusia selalu kepingin mendapatkan kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan, dan itu ada di kuasa ayat yang sering dibaca ketika bersuara Allah. Perintah puasa di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan tujuan berpuasa itu, saudaraku, la'allakum tattaqun, agar supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini karena tujuan pun berpuasa antara menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan Allah sudah menyediakan orang-orang bertakwa ini dengan surga yang seluas langit dan bumi. Maka sebenarnya orang yang berpuasa itu orang-orang yang memiliki keinginan untuk hidup bahagia, happy endingnya di akhirnya bahagia, menghindari dari kesengsaraan karena di akhirat hanya ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Dan orang yang bertakwa diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang paling istimewa, yaitu surga. Inna lil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang mulia, yaitu surga. Bahkan kita sering, biasanya nanti saudaraku ketika halal bihalal akan sering mendengar ayat surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nanti akan disediakan oleh Allah bagi orang bertakwa surga yang seluas dari langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Memang surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini gambarannya, keindahannya, tidak ada satupun yang diminta oleh Allah kecuali para nabi dan para rasul yang telah diizinkan oleh Allah untuk menikmatinya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada satupun orang yang bisa menggambarkan kenikmatan surga yang telah disediakan oleh Allah. Kenikmatan yang menanti bagi orang yang bertakwa itu, tidak satupun yang bisa menggambarkan dan menuliskan keindahan surga. Oleh karena itu Rasulullah SAW melalui hadis qudsinya menyampaikan, "A'dadtu li'ibadiyas sholihin." Aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Apa yang disediakan oleh Allah bagi orang hamba yang soleh? Mala ainun ra'at, sesuatu yang mata tidak bisa melihatnya, belum pernah melihatnya, indahnya, luasnya, keagungannya, tidak bisa, belum pernah mata itu melihat. Wala udhunun sami'at, dan telinga tidak pernah mendengarkan tentang gimana keindahan, kelezatan, kenikmatan surga itu yang sesungguhnya. Wala khatara ala qalbi basar, dan hati pun belum pernah
bisa merasakan tentang nikmatnya surga yang begitu indah. Saudara kasih Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran-gambaran surga yang begitu indah, begitu luas, begitu nikmat. Nah, lantas gambaran surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya termotivasi, kita tidak bisa. Ini bagi kita yang masih belajar, masih kuliah. Setiap pelajar memiliki impian, kepingin bahagia semuanya. Impian itu harus ada. Karena kenapa sekolah, kenapa kuliah, kenapa belajar? Agar supaya menghindari kesengsaraan, kehinaan untuk hidup yang mulia, menjadi orang yang hidup bahagia. Kenapa kita diantaranya berpuasa, beramal saleh? Diantaranya kita kepingin menghindari kesengsaraan, kehinaan di akhirat kelak dan mendapatkan kebahagiaan akhirat, yaitu mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, lalu gambaran surga agar supaya kita termotivasi, bahasa kita punya impian mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, itu harus menjadi impian bagi setiap orang. Kita lihat Rasulullah SAW dan Allah SWT melukiskan tentang indahnya surga. Surga itu seluas langit dan bumi. Sampai Rasulullah mengatakan orang yang paling terakhir masuk surganya Allah. Semua surga umat manusia, seluruhnya umat-umat Rasul, umat para nabi, semuanya sudah masuk surganya Allah. Dan orang-orang yang masuk nerakanya Allah, yang sudah dibalas oleh Allah, dimasukkan semuanya satu demi satu ke surganya Allah. Dan ada satu yang terakhir. Siapa orang yang terakhir? Orang yang terakhir itu mendapatkan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang terakhir setelah masuk di neraka, seluas 10 kali lipat bumi. 10 kali lipat bumi. Kalau kita memiliki gambaran surga itu seluas langit dan bumi, apa benar gambarannya? Coba kita sesuatu yang abstrak kita konkretkan, sesuatu yang sepertinya gaib coba kita syahadatkan, sesuatu yang imateri kita materikan. Kita coba. Kalau bumi sama matahari itu besar matahari, benar? Secara teori, matahari sama bumi besar mana? Matahari yang besarnya lebih besar daripada bumi ini. Kalau kita lihat dari bumi ini, besarnya matahari itu hanya sebesar bulan. Kalau matahari ini ditata secara vertikal dan horizontal, ya, satu ditata satu seperti kelereng itu, dari atas ya, ke bawah, atas bawah, ke samping kanan ke kiri, langit di bawah langit satu ini kira-kira memenuhi berapa matahari? Dan Allah sediakan bagi orang yang terakhir masuk surga itu 10 kali lipat bumi. Sampai orang yang terakhir itu mengira bahwa ya Allah surganya sudah penuh. Enggak, masih banyak. Ya Allah saya di halamannya sudah senang. Enggak, masuk. Sudah penuh ya Allah. Enggak, saya beri kami 10 kali lipat besarnya bumi. Coba kita bayangkan bagaimana kita bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan. Sulit untuk menerka ini. Sebesar 10 kali lipat bumi, itu surga yang paling terakhir bagi orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu gambarannya seperti apa? Kalau sesuatu luasnya yang paling terendah saja, paling terakhir masuk surga sebagai bumi, lalu surganya Allah. Saudara yang kasih Allah, lihat pintunya saja, pintu surganya itu antara Hijaz, bahasa kita Makkah sama Madinah. Antara Makkah dan Madinah itu pintu halamannya, istilahnya pintu masuknya depan kampus ya. Sebelum masuk ke pedalaman masjid, itu pintunya surga saja. Pintu lebarnya antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah itu 500 km kurang lebih. Semarang, Jakarta, itu baru pintu halamannya. Itu belum halamannya, baru pintunya saja. Begitu masuk, langsung baunya minyak kasturi.
Minyak kasturi itu bisa tersentuh 500 tahun ya perjalanan. Jadi kalau kita semua jalan 500 tahun, itu minyak kasturi sudah bisa dicium baunya. Begitu harumnya. Maka orang yang berpuasa sabar. Bau mulutnya seperti bau minyak kasturi. Ketahuilah nanti balasannya. Hari ini tidak tampak. Yang tidak sikat gigi ya bau. Apalagi bangun tidur. Tetapi sebenarnya orang yang siang puasa bagaikan minyak kasturi baunya. Saudara kasih Allah, ini begitu masuk sudah disambut minyak kasturi. Begitu masuk lagi kita menginjakkan tangan bertaburan. Kerikil-kerikil batu kecilnya itu dari intan dan mutiara. Intan mutiara yang hari dari yakut wal marjan. Ya. Yang hari ini nilainya begitu tinggi, berharga. Satu cincin saja seperti ini. Diamond mutiara intan itu harganya miliaran. Dan itu di surga dijadikan pijakan kaki. Masya Allah. Ini gambaran bagi orang yang berpuasa agar supaya bertakwa, dan orang bertakwa disediakan surganya Allah SWT yang begitu indah. Begitu masuk disambut dengan surga. Rumah kemah di surga itu batanya saja, batanya itu dari emas, batanya dari emas. Sekarang luasnya seluas langit dan bumi ini batanya dari emas. Itu bagi orang yang masuk surga. Begitu masuk ruangan, dihidangkan, di situ ada gelas dan piring, garpu, sendok, itu semuanya dari perak, ada yang dari emas. Makanannya ikan paus. Ikan paus, makanya saudaraku yang belum pernah makan ikan paus juga cobalah ya ke tempat perikanan ya, adakah ikan paus. Saudaraku kasih Allah, begitu kita masuk lagi di situ disediakan, di dalamnya ada bidadari. Ini bagi kaum laki-laki, kaum Adam ini senang bidadari mas. Hurul ain, matanya jelita, putih bersih, tidak pernah buang kotoran, secantik-cantiknya wanita di muka bumi ini mas. Ini keluar kotoran, keluar kotoran, kotoran, keluar kotoran. Di surga tidak akan ada pernah keluar kotoran. Semuanya pikir menjadi perawan semuanya, dan itu disediakan bagi orang yang bertakwa yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disediakan bukan sekedar 1, 2, 3 bidadari, tapi 70 bidadari. Plus ditambah kalau istri sudah punya istri dari dunia jika masuk surga bersama. Saudaraku yang kasih Allah SWT, gambaran-gambar surga yang paling terindah begini. Terus surga itu tingkatannya bertingkat-tingkat. Ada surga yang bermacam-macam. Di antaranya innal jannah, sesungguhnya surga itu mi'ata darajatin, ada 100 derajat, 100 tingkatan, level, ada tingkat bertingkat itu. Allah menyediakan surga yang bertingkat-tingkat derajatnya itu semuanya untuk siapa? Lil mujahidina fi sabilillah, untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kalau terjemah sekarang berjihad di jalan Allah, kalau dulu bisa berartikan perang, kalau sekarang jihad bisa belajar dengan sungguh-sungguh, atau jihad ini puasa bisa menyediakan takjil untuk berbuka puasa dan seterusnya. Saudaraku, tingkatan-tingkatan itu bagi lil mujahidina fi sabilillah. Lah gambarannya ma bainad darajatain, jarak antara derajat satu dan lainnya 100 derajat. Ya, 1 derajat dengan derajat yang lainnya berikutnya itu seperti apa? Kama bainas sama'i wal ardh, antara jaraknya 1 derajat dengan derajat selanjutnya, level 1 ke level 2, tingkat 1 ke tingkat 2 itu jaraknya bainas sama wal ardh, antara langit dan bumi. Kita ketahui langit dan bumi hari ini jaraknya begitu tinggi. Itu setiap tingkatannya
Sedangkan langit itu ada sab'a samawatin tibaqa. Ada 7 tingkatan langit. Satu langit saja luasnya seperti ini. Ada bumi, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Seluruh planet dan bumi alam semuanya ada di bawah langit ini. Kalau sampai kita tidak yakin dan tidak percaya dengan adanya surga, dengan apa lagi Allah menjelaskannya? Di bawah langit ini satu, begitu luasnya. Begitu luas. Semuanya ada. Bumi saja yang begitu luas, dari Masyriq wal Maghrib, ya. Ada benua Australia, Afrika, Asia, Amerika, ya, dan Eropa. Itu satu itu baru di bawah langit, belum matahari, belum bintang, belum yang lainnya. Masih banyak makhluk-makhluk Allah di bawah ini. Allah telah memberikan ilustrasi gambaran-gambaran, itibar-itibar, permisalan yang begitu jelas agar supaya hambanya yakin pada Allah. Maka disindirlah kita semuanya di awal-awal Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Wallahu a'lam bishawab. Zalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi. Zalikal kitab, Al-Qur'an ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ini. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman dibalik dari ayat ini, tidak ada keraguan, berarti yakin, yakin, jangan sampai ada sedikit pun keraguan. Al yakin la yazalu bisak, itu kaidah usulnya. Keyakinan nggak bisa menggugurkan keraguan. Wong nak wis yakin, kuwi bakal ragu. Tapi kalau orang itu kalau ragu-ragu, sulit untuk diyakinkan. Maka modal utama itu adalah keyakinan. Modal utama adalah keyakinan, meyakini surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal jannata haq, sesungguhnya surga Allah itu benar ada. Hak ini, dan Allah, inna wa'dallahi haq, janjinya Allah itu benar. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Janji Allah itu benar. Kalau kita diberi janji nanti mendapat pulsa sekian, dapat komisi, dapat diskon sekian, kita percaya. Dan Allah yang memiliki alam semesta ini berjanji semuanya bagi orang bertakwa ada surga, disediakan surga. Tinggal kita yakin enggak. Kalau yakin, ya action saja, langsung amalkan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku masuk surga, seluruhnya. Kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku itu masuk surga. Jadi yang hadir di sini semuanya masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kata Rasul, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, "Gila man aba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku, kata Rasulullah, siapa yang mentaati Rasulullah SAW, taat, manut, ikuti Rasulullah, maka surga. Dia orang yang mau masuk surga. Waman asani faqad aba, dan orang yang durhaka, mendurhakai aku, membenci aku, menghina aku, melecehkan aku, menyudutkan aku, kata Rasulullah, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Saudaraku yang kasih Allah, ini butuh sebuah keyakinan. Kalau sudah punya kita dream, yakin bahwa janji Allah benar dan janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah surga. Kalau kita sudah yakin pada Allah, maka laksanakan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan tenanan. Bahasanya kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab, berkailah aku di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di bulan Ramadan ini. Pertanyaannya, Rajab dan Sya'ban telah berlalu dan kita sudah dapat berkah. Di antara bukti keberkahan, kita masih berikan kesempatan oleh Allah sehat dan hidup, dan kita hari ini berada di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita pernah 2 bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kita berada di Ramadan.
Dan ketika Ramadan terus kita apa? Ini Ramadan jadi kita sudah hadir. Dan Ramadan membawa bukan ribu-ribu berjuta itu semuanya Allah saja itu sudah mengulangi dan bumi. Sudah tidak berhenti, tidak sudah bernilai, berharga. Sudah tidak bisa kita gambarkan bahwa puasa ini Ramadan membawa sesuatu yang indah, yang istimewa bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Tinggal kita mengisinya. Saudaraku yang dikasihi Allah, gambaran-gambaran surga begitu indahnya. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan surga? Saya ingin sampaikan 3 hal. Yang pertama, hadis yang Rasulullah sampaikan tadi berlanjut. Imam Bukhari setelah menyampaikan surga itu 100 derajat dan setiap derajat tingkatan itu jaraknya antara langit dan bumi. Rasulullah menyampaikan, "Idza sa'altumullah," apabila kamu meminta kepada Allah, kalau Allah meminta sa'altumul jannah, maka mintalah surga. Sa'altumul firdaus, mintalah surga firdaus. Saudara yang kasih Allah, pertama, agar supaya kita mendapatkan surga firdaus, kita minta kepada Allah. Setiap waktu, setiap saat kita minta surganya Allah. Artinya kalau saudara semuanya punya impian, punya dream, maka mintalah kepada Allah setiap hari, setiap waktu dimintakan apa yang dimintanya. Mengadukan sama Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya terwujud nantinya. Dan Allah, "Ud'uuni astajib lakum," berdoalah kepadaku, pasti aku balas, pasti aku jawab itu semuanya. Bahkan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila aku bertanya kepada saudara yang pertama yang perlu kita pahami adalah waktu kita meminta memohon kepada Allah SWT dengan tadarruan wa khufyatan, dengan rendah diri, dengan rasa takut, rasa harap, rasa cemas pada Allah SWT, kita mohon kepada Allah. Terus ada orang yang bilang, "Mas, saya kan kotor, banyak dosa, masa minta surga firdaus, surga yang paling tinggi, paling..." Ya semuanya, ini kan anggapan kita, itu pikiran kita. Betapa banyaknya orang biasa pada akhirnya sukses, dan ada orang yang begitu nilainya tinggi, ya, pada akhirnya hidupnya juga biasa-biasa saja, bahkan gagal dalam kehidupan. Semuanya ada di genggaman Allah. Yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, impian. Harus kita punya impian. Di antara impian yang dibangun adalah optimis, yaitu surga yang paling tertinggi. Kenapa kita minta surga firdaus? Rasulullah menyampaikan, "Fa innahu awsatul jannah." Surga firdaus sudah ada di tengah, sini tengah. Misalkan ini di tengahnya, Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi dan berada di tengah, senternya, pusatnya. Surga firdaus paling tinggi, paling puncaknya berada di tengah. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga firdaus itu ada arsy-Nya Ar-Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu, dan dari arsy-Nya Ar-Rahman itulah tafajjar anharul jannah. Surga itu air mengalir. Jadi air-air mengalir, sungai-sungai mengalir bawah surga. Itu berasal dari arsyur Rahman, arsy-Nya Ar-Rahman. Surga yang paling tertinggi, wa awsatul jannah wa 'adal jannah wa fawqa arsyur Rahman, dan yang lebih hebat lagi, wa minhu tafajjar anharul jannah. Air mata air itu keluar dari arsy Ar-Rahman, mengalir.
Lalu air yang mengalir, air apa saja? Ada air yang mata airnya salsabila, tasnim dan dambani, zanjabila. Air itu ada yang tawar, ada yang dari madu, ada susu, ada khamar. Coba kita bayangkan, ada tempat air bersamaan berjalan sungai mengalir, ada air susu, air madu, air arak, dan air tawar. Mungkin kita bertanya, terus bagaimana umat Nabi Sallallahu raja. Nabi Su'ab menyampaikan bahwa gambaran surga itu di bawahnya ada sungai yang dari air susu, madu, arak, dan seterusnya. Maka raja saat itu mengundang umatnya, Su'aib, aku pun bisa begitu. Maka dikerahkanlah kaumnya, rakyatnya untuk bikin sungai, dan di situ disampaikan seluruh onta-onta, sapi-sapi semuanya yang punya air susu diperas dan dimasukkan ke alat sungai ini. Lebah-lebah masukkan sini semuanya madu-madunya. Begitu dicampur jadinya campur, dan pada hanya berselang tidak ada 1 hari habis, mereka tidak semuanya tidak bisa mampu. Sungai tempatnya dibuatkan, isinya madu dan susunya tidak bisa memberikannya. Ini pernah ditanggapi oleh umatnya Nabi Su'aib. Kepingin seperti gambaran seperti apa? Aku pun bisa, katanya. Tapi yang sekali lagi yang durhaka, ingkar, tidak percaya, banyak alasannya. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran begitu indahnya surga. Kita disunahkan, bahkan dianjurkan untuk selalu meminta surganya Allah, dan yang kita minta adalah surga Firdaus. Lalu redaksinya gimana? Kalau bisa bahasa Indonesia, silahkan bahasa Indonesia. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga Firdaus. Saudaraku, ketahuilah surga Firdaus, surga paling tertinggi, luas langit dan bumi, yang paling kecil aja segitu. Jangan mau masuk surga sendiri. Maka doanya ditambah, ya Allah, masukkanlah aku bersama adikku, bersama kakakku dan surga Firdaus. 3 orang surga begitu luas, kurang doanya, ya Allah, masukkanlah aku. Kalau sudah punya istri-istri, kalau punya anak-anaknya disebut semuanya, kalau punya suami-suami sebutnya, kalau tidak punya orang tua, bapak, ibu, ayah, bunda, ya Allah, masukkanlah aku, ayah, bunda, adik, kakakku. Masih luas surga, tambah kakek neneknya, ya Allah, masukkanlah kakek nenekku, ya Allah, kakek nenek. Nanti di surat Ar-Ra'd ayat 23 disampaikan Allah, surga itu nanti kita bisa berkumpul kakek, nenek, ayah, ibu, adik, kakak, istri, suami, semuanya bisa masuk. Bersama-sama berkumpul kembali seperti ketika di dunia. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita minta, kalau bisa bahasa Indonesia tidak bisa, saya dari Salatiga, saya dari Kartasura, saya dari Solo, Yogyakarta, pakai bahasa Jawa, monggo. Duh Gusti Allah lebet kawula ing suwagi. Boleh, silakan. Kalau enggak ya biasa, yang biasa Arab Mas, oke, Anda biasa yang sering dibaca ketika interval waktu antara tarawih 2 rakaat ke rakaat berikutnya, salam ke salam berikutnya, itu Allahumma inna as'alukal jannah, ditambah as'alukal jannatal firdaus, karena Rasulullah menyampaikan mintalah surga Firdaus. Allahumma inni as'alukal jannatal firdaus, bila tinggi as'alukal jannatal firdaus a'la, ya Allah, masuk aku surga Firdaus yang paling tinggi. Tambah lagi bi ghairi hisabin wala azabin, tanpa engkau hisab dan tanpa masuk neraka dulu, ya Allah. Langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka dulu, ya Allah. Ini saudara manusia Allah, pentingnya memiliki sebuah impian, dan impian itu disampaikan oleh Allah SWT. Bermimpilah setinggi langit, jangan setinggi langit, sab'a samawati, tinggi, lebih tinggi lagi.
Saudara yang kasih Allah, ini yang pertama, jangan kita untuk masuk surganya Allah dengan cara berdoa kepada Allah dan berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Setiap hari kita membaca. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallahu al-jannata." Siapa saja yang meminta kepada Allah surga salasa marratin, 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus, Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus, Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus. Membaca 3 kali salasa marrat, ya. Membaca 3 kali, maka waqalatil jannah, dan surga berkata, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata surga? Ketika ada seorang manusia, umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala surga 3 kali, maka surga itu langsung bicara sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma adkhilul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke surga ya Allah. Dia minta aku, ya Allah, masukkan dia. Ini surga yang meminta. Kita rindu sama surga, tapi surga rindu pada orang yang berdoa kepadanya. Saudaraku, berdoalah kepada Allah, minta surganya Allah, surga Firdaus. Ketika kita minta surga Firdaus, maka surga itu minta kepada Allah agar supaya hamba orang berdoa itu dimasukkan ke dalamnya. Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia ke surga. Begitu pula ketika seseorang istajara minan nar, dan seseorang meminta kepada Allah dijauhkan dari neraka, salah samaratin 3 kali dengan membaca Allahumma ajirna, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Maka neraka waqalatin nar, dan neraka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, jauhkan dia di neraka. Saya tidak mau dimasuki dia. Saya akan menolak dia masuk neraka. Bebaskan dia neraka ya Allah. Saudara kasih Allah, tampaknya sederhana, tetapi sekali lagi doa ruhul ibadah. Doa itu porosnya, kuncinya, pusatnya ibadah. Di antara salah satu kesombongan hamba yang akan dimasukkan ke neraka jahanam adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna, dan orang-orang yang takabur an ibadati, dari tidak mau meminta kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, sayadkhuluna jahannam, maka Allah akan masukkan dia neraka jahanam, dakhirin, dengan kondisi terhina. Saudara kasih Allah, jangan hanya sekedar doa, tidak. Doa dalam pandangan Allah luar biasa. Bukankah kita sholat Allahu Akbar, kita memuji Allah, Allahu Akbar kabira, ada yang membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, jauhkan aku dari kesalahan itu. Bukankah ketika membaca Al-Fatihah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Begitu kita membaca rukuk, kita membaca subhana rabbiyal azim, ada yang baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada yang baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, meminta ampunan pada Allah. Bukankah ketika kita iktidal membaca sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang-orang yang sedang memujinya, maka di belakang baca Rabbana walakal hamd, membaca segala puji bagimu ya Allah, bil samawati wa bil ardi wa bil masita min syai'in ba'du, Allahumma la manja lima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la yaqul jadi tinggal jannah. Baru seorang sujud Allahu Akbar, membaca lagi doa. Ada yang baca subuhul qudus rabbul malaikati war ruh, ada yang membaca subhanarabbiyal a'la, ada yang baca subhanal a'la wa bihamdi, ada yang baca subhanallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bahkan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat hambanya ketika sujud, maka fa'aksiru doa, maka perbanyaklah doa fi sujudikum, ketika kamu bersujud kepada Allah SWT, karena itu saat seorang hamba dekat sama Allah, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Maka saudaraku semua, ketika sholat di masjid-masjid yang besar atau dimanapun berada, biasanya rakaat terakhir, sujud yang terakhir, biasanya imam sedikit memanjangkan.
karena fa'aksiru doa fi sujudikum, perbanyak doa ketika sujud. Maka para alim ulama memberikan penjelasan minimal meminta 3 ketika sujud di akhir itu. Apa yang diminta? Yang pertama minta doa agar supaya kita diampuni oleh Allah, Allahumma firli dzunubi jami'a, ini minimal. Setelah itu nomor 2 minta surganya Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus. Yang ketiga dimintakan wafat dalam kondisi husnul iman. Wafani muslimah, wafatkan kami dalam kondisi muslim ya Allah. Wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkan kami menjadi kepada orang yang soleh. Kumpulkan kami dengan orang yang soleh. Saudara kasih Allah, pentingnya berdoa. Bahkan saudaraku, ketika kita bertasyahud, ketika kita memuji Allah, memuji uluk salam pada Rasulullah SAW, ketika kita bersalawat pada Rasulullah, lalu di akhir kita sebelum kita salam, innaka hamidum majid, silahkan Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Begitu mendengar ini, Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, uhibbuka ya Mu'ad, aku mencintamu ya Mu'ad. Aku pun demikian, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Aku datang dengan begitu gembira ya Rasul. Ada apa gerangan ya Rasul? Uhibbuka ya Mu'ad, aku mencintaimu ya Mu'ad. Aku pun begitu ya Rasul, ada apa? Maka Rasul sampaikan, ya Mu'ad, jangan engkau tinggalkan setelah sholat. Imam Nawawi rahimahullah dan imam yang lainnya ada yang memilih dibaca setelah sholat, ada yang dibaca qabla salam, ada yang baca salam qabla salam. Doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah melihat Abu Bakar, ya Abu Bakar, ta'am, kemari Abu Bakar, aku ingin mengajari engkau doa. Sebelum salam jangan kau lepaskan doa ini. Apa itu ya Rasul? Maka Rasulullah menyampaikan, qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir. Begitu mendengar ini, Umar dari kejauhan datang, ya Rasul, Abu Bakar engkau bersih doa, beri aku ya Rasul. Maka Rasul bilang, qul, katakan ya Umar, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Barulah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Maka as-shalah ayat doa, salat akan doa. Yang pertama yang diminta cara kita mendapatkan surga firdaus adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sama-sama, Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus. Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus. Allahumma inni as'aluka al-jannatal firdaus. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita meraih surga firdaus Allah. Di surat Al-Kahfi di akhir ayat yang keempat sebelum terakhir, Allah SWT di situ menyampaikan, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah sediakan surga firdaus. Saudaraku yang kasih Allah, maka cara yang kedua, iman, amanu, yakin, jangan ragu-ragu, yakinlah. Inna wa'dallahi haq, janji Allah itu benar. Sesungguhnya innal jannata haq, sesungguhnya surga itu benar. Bidadari itu benar, neraka itu benar. Yakin, jangan ragu sama sekali. Kalau ragu, bahasa Jawanya yen wani ojo wedi-wedi, yen wedi ojo wani. Nah, yakin rasa ragu-ragu, nak ragu ya ojo iso, sulit untuk yakin. Yakin dulu bangun iman pada Allah, Rasulullah, dan di akhir adanya surga dan neraka. Diyakinkan dulu, yakin dengan keyakinan iman. Apa? Sampai Rasulullah dasarnya yakin. Pintu masuknya Islam adalah Islam adalah kalimat syahadat, yaitu kalimat syahadat. Maka orang yang mau masuk Islam
dianjurkan untuk diwajibkan mengucapkan syahadat dengan keyakinan mengucapkan lisan dengan dipakai pada perilaku atau perbuatan. Rasulullah menyampaikan begini, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu menyebut kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah penuh ikhlas, tulus dengan hatinya, yakin pada Allah, tidak ada kesempatan dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala dakhala al-jannah. Sampai kapan ditunggunya? Ditunggunya sampai mangkola di akhir kalam la ilaha illallah jannah. Siapapun yang di penghujung akhir hayatnya mampu mengucapkan, bisa mengucapkan, mau mengucapkan la ilaha illallah jannah. Apakah satu hari? Tidak. Apa 2 hari? Enggak. Sepekan, 1 bulan? Enggak. 1 jam? Enggak. Sebelum sakaratul maut, seseorang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Jadi ketika orang yang sakit sudah nazak sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, masuk surga. Suatu kali Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bercakap-cakap bagi Nabi Musa kepada Allah hal yang biasa. Wa qala Allah Musa takliman. Nabi Musa benar-benar bincang-bincang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ajarkan pada aku satu kata, satu kalimat yang bisa membuatkan aku untuk berdoa kepadamu dan aku bisa berzikir kepadamu. Maka Allah SWT menjawab, ucapkan wahai Musa, la ilaha illallah. Nabi Musa balik bertanya, ya Allah, bukankah semuanya juga mengucapkan la ilaha illallah? Maka Allah balas, ya Musa, wahai Musa, lau andai kata saja sab'a samawat, 7 langit dan sab'al ard dan 7 bumi, 7 langit dan 7 bumi ini, selain aku, kata Allah, ditimbang, misalkan langit dan bumi seluruh isinya ditimbang sebelah kiri dan kalimat la ilaha illallah di sebelah kanan, maka langit dan bumi isinya yang 7 langit itu dibagaikan dan bertimbangan tak berarti. Begitu beratnya kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang terakhir masuk surga tadi, Allah sampaikan pada malaikat, wahai malaikat, keluarkan dari neraka yang di hatinya pernah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, tauhid, keimanan yang dibangun untuk memasuki surganya Allah. Maka di penghujung akhir ayat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Imanlah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu syarat mutlak yang tidak bisa diganggukan. Ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia akan mendapatkan surganya Allah. Ini cara yang kedua. Satu lagi, wa'amil sholihat, dan melakukan amal soleh. Kalau kita sudah punya mimpi, berdoa pada Allah, minta pada Allah, punya dream, punya keyakinan, punya mimpian, lalu kita yakin, believe, kalau itu yakin bahwa itu bisa diraih, bisa, dan Allah mampu wujudkannya, maka tinggal action, wa'amil sholihat. Ketika sudah mimpi, yakin impian bisa terwujud, action saja. Wa'amilus sholihat, lakukan. Dan ini Ramadan, kita hadir bulan Ramadan, Ramadan penuh amal soleh, maka perbanyaklah amal soleh di bulan suci Ramadan. Semampunya, jangan tinggalkan tiduran, tidak apa-apa, tapi jangan lupa lisannya berzikir subhanallah, subhanallah, atau alhamdulillah. Boleh sambil duduk-duduk di teras, boleh, tapi jangan lupa lisannya zikir alhamdulillah, alhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdi. Mas, saya kebanyakan baca subhanallah wa bihamdi adada ma khalaqa fis samai wal ardi wa ma bainahuma. Ya Allah, aku memuji kepada Allah seperti langit dan bumi, sebanyak makhlukmu ini. Ini Ramadan, setiap detik-detiknya bernilai, berharga. Tidak ada satupun yang terlewat kecuali berharga. Maka beramal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau bisa tilawah, hajar itu tilawah. Kalau bisa khatam sekali dalam 1 hari, tafadhol, silahkan. Gencer itu.
gasken kalau bahasa orang ya. Terus gitu, baca aja, ada kesempatan baca Quran sampai tidak terhitung aku sudah khatam berapa kali ya, tidak usah buat. Begitu akhir ulangi lagi dari awal, begitu akhir sampai minal jinnati wan nas ulangi lagi dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, terus berlangsung. Kalau tidak bisa sampai di bulan Ramadan ini Allah turunkan ampunan Allah dan rahmatnya besar-besaran bulan Ramadan. Siapa yang sholat, siapa yang berpuasa, siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dan seterusnya, Allah berikan ampunan dan rahmat. Saudaraku, karena waktunya saja sudah 5:30, ada persiapan untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri, khususnya dan seluruhnya bagi saudara semuanya. Sekali lagi, saudaraku, orang yang berpuasa akan supaya bertakwa, dan orang yang bertakwa diberi balasan oleh Allah tempat yang mulia, yaitu surganya Allah, dan mintalah surga Firdaus. Kalau kita sudah yakin, kalau sudah mempunyai impian, maka tinggal satu amal saja, beramal soleh. Saudara yang kasih Allah, kalau kita sudah yakin kepada Allah, berdoalah sebanyak-banyak kepada Allah, lalu amalkan saja apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surganya Allah SWT. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.